Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Menjelang musim mudik dan balik Idul Fitri tahun 2022, Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan atau DJKA Kementerian Perhubungan menjelaskan sejumlah langkah menghadapi lonjakan pemudik yang menggunakan jasa angkutan kereta api. Lantas seperti apa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh DJKA Kementerian Perhubungan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang kereta api selama masa mudik dan balik lebaran? Berikut liputan lengkap jurnalis CNBC Indonesia Ratorina dan juru kamera Ari. Kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Pada Lebaran tahun 2022 ini, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik setelah 2 tahun lamanya dilakukan pembatasan perjalanan. Nah, bagi yang ingin melakukan perjalanan mudik, ada syaratnya, harus sudah melakukan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 85,5 juta masyarakat berencana untuk melakukan perjalanan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat 40% dibandingkan dengan volume mudik di masa pra-pandemi COVID-19 pada tahun 2019. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan sekitar 10% atau 7,66 juta dari total jumlah pemudik tersebut diprediksi akan menggunakan moda transportasi kereta api. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang melayani 6,85 juta pemudik. Meski demikian, para pemudik dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar mudik dapat berjalan dengan aman dan sehat. Selain itu, DJKA juga terus melakukan persiapan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dengan melakukan pengecekan yang telah dimulai sejak 15 Maret 2022. Oke, yang pertama karena memang kita memberikan fasilitas untuk mudik agar aman dan sehat sesuai dengan tema daripada mudik bagi warga kita di tahun ini. Jadi terkait dengan kesehatan, dengan tadi agar bisa sehat, kita sudah mengeluarkan surat edaran agar para pelaku perjalanan dengan kereta api ini atau yang akan mudik tetap dalam kondisi sehat. Berbagai protokol kesehatan sudah diatur di dalamnya, di antaranya adalah vaksin dan booster, itu ada yang sudah dibebaskan dengan ketentuan yang mengacu kepada surat edaran Satgas COVID. Ini sama diberlakukan di semua moda transportasi, itu sudah kita keluarkan. Yang kedua, tentunya terkait dengan agar para pemudik, saudara-saudara kita ini bisa melakukan perjalanan silaturahminya dengan aman dan nyaman, kami sudah melakukan persiapan untuk menjamin bahwa keselamatan perjalanan kereta api ini bisa diwujudkan. Berbagai kegiatan rem cek sudah kita lakukan sejak tanggal 15 Maret lalu dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kelaikan daripada sarana, SDM yang akan mengoperasikan sarana kereta sendiri, dan juga termasuk standar pelayanan minimum dari stasiun yang melayani para penumpang dan juga di atas kereta api. Itu yang sudah kita lakukan terhadap seluruh armada. Nah, yang ketiga juga terkait dengan bagaimana supaya saudara-saudara kita ini bisa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan mudiknya, sesuai dengan arahan Bapak Menteri juga bahwa kita menyelenggarakan program motor gratis. Kita mensupport semua kegiatan yang akan dilakukan. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Muhammad Rizal Wasal mengatakan, dari target 7,66 juta orang yang akan mudik dengan kereta api, kapasitas tempat duduk yang telah disediakan mencapai 8,7 juta orang, mulai dari kereta api kelas ekonomi hingga eksekutif. Menurutnya, DJKA telah menjamin kepastian armada kereta api dan memastikan kesiapan jalur lintasan kereta api, baik lintas selatan maupun lintas utara. Di sisi lain, DJKA dan PT KAI juga telah menyiapkan kereta api tambahan untuk perjalanan jarak jauh, mulai 25 April sampai 9 Mei 2022. Ada 38 perjalanan kereta api yang disiapkan, dengan kapasitas sekitar 26.600 penumpang.
Meski demikian, pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal dan tidak mengandalkan kereta api tambahan. Tugas kami lalu lintas dan angkutan ya, artinya bagaimana menjamin kepastian keberangkatan kereta tersebut pada lintas-lintas yang telah ditetapkan. Ya, dan ini ada lintas utara, lintas selatan yang kita siapkan kereta penumpang baik ekonomi maupun kereta eksekutif untuk mengangkut selama angkutan lebaran baik mudik maupun arus baliknya. Ini akan disiapkan. Yang kedua, selain memastikan pemanfaatan penggunaan jalur tadi, kami juga menyiapkan kepastian tempat duduk sebagaimana disampaikan pagi tadi. Dari prediksi 7,66, kapasitas tempat duduk kami siapkan sebanyak 8,2 juta tempat duduk kami siapkan selama angkutan mudik. Itu baik untuk yang kereta ekonomi maupun kereta eksekutif. Sementara itu, untuk mengakomodasi antusiasme masyarakat dalam melakukan mudik, DJKA kembali menggelar program angkutan sepeda motor gratis atau MOTIS dengan 9.280 kuota yang telah dibuka pendaftarannya sejak 20 April 2022. Pasalnya, 47% dari 85 juta masyarakat yang akan mudik diantaranya akan menggunakan transportasi darat, termasuk sepeda motor. Hal tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan, mengingat risiko keselamatan yang tinggi jika memaksakan diri melakukan mudik dengan kendaraan roda 2. Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat memanfaatkan layanan angkutan MOTIS via kereta api, khususnya bagi yang belum mendapatkan tiket kereta api reguler. Sehingga perjalanan mudik diharapkan dapat lebih aman dan nyaman, serta selamat dari risiko kecelakaan roda 2. Tim Liputan CNBC Indonesia.